Selamat malam. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini kita akan melanjutkan online Bible study kita. Masih kitab Matius sesi ke-15. Saya beri tema kunci kerajaan surga. Untuk itu mari kita siapkan keberadaan kita. Mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Mari Saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami semua selalu menanti-nantikan Rabu malam untuk belajar firman Tuhan. Biarlah dari pembelajaran ini, dari waktu ke waktu, kami semakin mengerti, semakin hari semakin lengkap, semakin mengerti kehendak Tuhan, agar hidup kami menjadi berkat. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, malam ini sesi ke-15, Kitab Matius, Kunci Kerajaan Surga. Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita. Terakhir, di pertemuan terakhir yang lalu kan sudah sampai pasal 15 ya. Jadi malam ini kita lanjutkan dengan pembacaan pasal 16. Di pasal 16 ini merupakan tulisan tentang dasar gereja, dasar pembentukan gereja, dan juga panggilan bagi orang yang mengikut Kristus. Bagaimana mengikut Kristus itu, ya. Dan juga di pasal ini juga diidentifikasi siapa sebenarnya Yesus itu. Nah, jadi kalau mengikut Tuhan Yesus harus radikal, nggak bisa setengah-setengah, ya. Kita lanjutkan. Ya, mulai dari pasal 16, Saudara. Matius pasal 16. Di ayat 1 sampai ayat 4 di situ, kalau kita perhatikan, di situ orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Bentar ya. Ya, mereka meminta tanda. Apakah benar Yesus dari surga? Tapi jawab Tuhan Yesus di ayat 2-nya, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Ayat 4, Saudara. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Tanda yang terakhir adalah tanda Nabi Yunus. Apa itu? Kita tahu Nabi Yunus diutus menolak lalu ditelan oleh ikan besar. 3 hari, 3 malam. Nah, itu menandakan bahwa nanti Sang Mesias akan mati 3 hari. 3 malam, kemudian bangkit. Itu ya. Nah, kemudian di ayat berikutnya, ayat 5 sampai ayat 12, di situ di ayat 6-nya, Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ragi, saudara. Apa yang dimaksud ragi ini? Tapi mereka, murid-muridnya itu berpikir seorang kepada yang lain itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Mereka pikir waktu Tuhan bicara soal ragi ada hubungan dengan roti. Ayat 8. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Ayat 9. Belum juga kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu? Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Murid-murid Tuhan Yesus ini baru mengalami mujizat. Ya, 5 roti 2 ikan dibagikan ke 5.000. Kemudian 7 roti dibagikan ke 4.000 orang. Itu pun masih lebih. Ini sudah kita bahas ya di sesi yang lalu ya. Nah,
Ayat 11, bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ayat 12, ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Jadi, saudara, kalau kita baca Alkitab itu, jangan mengartikan secara harafiah. Seringkali itu merupakan suatu kiasan atau suatu perumpamaan atau suatu analogi, ya. Nah, di ayat ini ketika Tuhan bicara hati-hati dengan ragi orang Farisi dan Saduki maksudnya adalah ajaran, ya. Yang dimaksud tuh ajaran. Ayat 12 tuh disampaikan di situ. Melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Kenapa Tuhan Yesus memakai ragi sebagai perumpamaannya? Karena ragi yang sedikit itu bisa mengadoni roti yang banyak, tepung yang banyak. Artinya ragi itu berdampak. Jadi orang Farisi ini kan mengajar. Orang Farisi dan Saduki ini mengajar. Dampaknya itu besar. Seperti ragi yang mengembangkan tepung. Orang kena raginya orang Farisi, kena ajaran yang salah. Itu bahaya. Makanya ada orang yang berkata hari ini nggak penting doktrin itu. Itu orang yang tidak mengerti. Doktrin yang salah itu merusak pikiran orang percaya. Doktrin atau ajaran atau apapun namanya. Itu harus benar. Hati-hati dengan ragi kepalsuan. Nanti manusia yang mendapat ajaran yang salah, hidupnya salah. Contoh, ada ajaran yang mengatakan kalau kau ikut Tuhan Yesus, kau kaya raya. Kalau kamu nggak kaya raya, berarti kamu berdosa. Itu raginya bahaya itu, ajaran itu. Kenapa? Karena orang yang nggak kaya nanti merasa berdosa, bersalah di hadapan Tuhan. Padahal orang kaya yang ngaku-ngaku nanti malah korupsi, jangan-jangan kekayaannya itu. Curang. Hati-hati dengan ajaran atau doktrin. Ya, ada lagi yang mengajar kalau kita Kristen sudah selamat, nggak perlu berbuat baik, rusak nanti orang yang mengaminkan itu. Makanya ada orang cerita sama saya, istrinya cerita bahwa suaminya itu nggak benar, Pak, nggak jujur dan sebagainya. Tapi merasa selamat. Sekali selamat tetap selamat katanya. Sesat itu ajaran itu. Istrinya kasihan loh. Padahal kita harus bertobat hidup kudus. Nggak ada sekali selamat tetap selamat. Nanti kalau sudah mati baru dihakimi oleh Tuhan. Kok selamat lalu perbuatannya jahat. Nggak ada orang selamat seperti itu. Ya, ragi itu bahaya loh ajaran itu. Makanya saya selalu teriak-teriak kalau khotbah itu karena itu bahaya ini. Kau nggak ngerti bahaya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ya. Nah, jadi bahaya ajaran palsu atau ajaran yang salah itu atau doktrin yang salah itu. Sehingga orang dampaknya itu dia hidupnya salah nantinya. Salah mengerti ya salah hidup. Kan begitu ya. Itu ragi itu di ayat 5 sampai 12. Saudara. Oke, kita lanjutkan ya. Ayat 16-nya itu adalah pengakuan Petrus. Saudara, kalau kita baca urut ya, ayat 13. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, bertanya, kata orang siapakah anak manusia itu? Anak manusia itu dirinya, yaitu Tuhan Yesus. Siapa menurut orang-orang? Murid-muridnya menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Yesus dipikir nabi. Gitu ya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Kalau orang-orang menganggap Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, dan lain sebagainya. Tapi aku tanya kamu, menurut kau siapa aku? Gitu ya. Jawab Simon Petrus. Engkau adalah
Mesias, anak Allah yang hidup. Ini loh, luar biasa ini. Perhatikan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan di seluruh Alkitab ditulis bahwa Tuhan Yesus itu anak Allah, anak dari yang terpuji, anak Allah. Jadi dia bukan Allah Bapa, dia anak Allah. Yohanes 3 ayat 16, ia anak tunggal Bapa yang dikaruniakan kepada dunia ini, yang diutus turun dari surga ke bumi ini. Anak Allah, saudara. Ya, jangan dirubah-rubah teks Alkitab. Oke. Nah, jadi ini terjadi di daerah Kaisaria Filipi terjadinya. Ya, di daerah Kaisaria Filipi. Petrus tahu bahwa Yesus anak Allah, Sang Mesias. Dan pengakuan ini bukan hasil pemikiran manusia biasa, melainkan wahyu langsung dari Bapa di surga. Itu dikatakan di ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ya, oke kita lanjutkan. Di ayat 18, saudara. Di sini penting ini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini luar biasa ini. Jadi Tuhan mendirikan gerejanya itu, jemaatnya itu di atas batu karang. Siapa yang dimaksud batu karang? Ada orang yang mengatakan yang dimaksud Petrus, sebab Petrus itu Petra itu artinya batu. Jadi yang dimaksud Petrus. Makanya gereja awal di Yerusalem kepala pemimpin jemaatnya Petrus, ya, itu. Nah, tetapi bisa juga artinya fondasi gereja itu dibangun atas pengakuan iman ini, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu ya. Ya, dua-duanya boleh saja, tapi yang lebih penting adalah gereja itu dibangun di atas iman yang seperti Petrus itu. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Gitu ya. Nah, kemenangan atas maut, alam maut tidak akan menguasainya. Ini terjemahnya benar nih, alam maut nih. Itu ayat 18, Saudara. Ya. Jadi batu karang melambangkan dasar iman yang tidak tergoyahkan, yaitu pada Kristus sebagai Mesias dan anak Allah. Juru selamat itu ya. Oke. Nah, rupanya ada salah terjemahan, Saudara. Di Matius 16 ayat 18 ini dipakai kata ini, hell. The gates of hell, ya. Hell di situ Hado, ini dia, Hado. Hado itu akar katanya Hades. Hades itu tidak boleh diterjemahkan hell atau neraka, ya. Hades itu bukan neraka, Saudara. Nah, jadi perlu saya ingatkan, saudara ya, kalau saudara ikutin online Bible study, urut dari dulu, pasti tahu maksudnya. Ketika manusia mati hari ini, kita bicara hari ini ya, rohnya kemana, saudara? Kalau ia orang benar, rohnya akan ke Firdaus. Seperti Lazarus yang di pangkuan Abraham. Itu Firdaus tuh. Dan itu dunia roh. Karena belum kebangkitan kan, masih roh kan. Tapi orang fasik bukan menuju ke neraka. Orang fasik menuju ke Hades. Alam maut, dunia orang mati. Ini kan masih berbentuk roh. Neraka belum ada. Nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali, apa yang terjadi? Alkitab mencatat terjadi kebangkitan tubuh. Orang benar dibangkitkan, tubuhnya, lalu menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan, dan bersamanya selama-lamanya di langit yang baru, bumi yang baru. Sedangkan orang
roh orang mati yang fasik kan ada di Hades tuh. Ketika Tuhan Yesus datang, ia dibangkitkan juga mengenakan tubuh daging, tetapi tidak diangkat ke langit baru bumi baru. Ditinggal di langit dan bumi yang menjadi lautan api. Itu dipakai kata Gehenna kalau di Alkitab. Gehenna itu suatu tempat di Israel, tempat pembakaran, pembakaran sesuatu gitu. Nah, itu figuratif. Maksudnya langit dan bumi yang menjadi lautan api. Nah, begitu ya, saudara ya. Jadi jangan ada di antara kita yang berpikir kalau mati ke neraka atau ke surga ya. Belum. Roh orang benar ke Firdaus, di pangkuan Abraham. Roh orang fasik menuju alam maut atau Hades. Begitu ya. Nah, makanya terjemahan ini salah. Yang benar Hades, bukan hell. Ya, Hades. Bapak Ibu, saudara bisa cek di terjemahan King James Version. Ya, King James Version menerjemahkan hell juga. Dan itu salah. Coba diperiksa revisinya. New King James Version. Nanti Bapak Ibu akan tahu, sudah direvisi. Tetap memakai kata Hades. Itu yang benar. Nggak bisa diterjemahkan. Kalau mau diterjemahkan boleh. Alam maut, ya. Atau dunia orang mati. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Kunci kerajaan surga. Setelah di ayat 19, ya. Kalau kita baca. Kepadamu, ini kata-kata Tuhan Yesus kepada Petrus. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Ingat baik-baik ya, kalau membaca Alkitab, tidak selalu berarti harafiah. Ini artinya figuratif, bukan kunci gitu. Tapi ini figuratif, yang membuat orang masuk ke dalam surga. Apa itu kunci kerajaan surga itu? Di situ dijelaskan, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Nah, ini banyak orang tidak ini eh, kurang mengerti, ya, kurang mengerti, saudara. Nah, artinya begini loh, sebagai murid Tuhan Yesus itu harus menjadikan semua bangsa muridnya. Artinya berusaha mengikat orang lain supaya terikat pada keselamatan, ikut bergabung dengan para murid. Itu diikat. Kalau orangnya mau terikat, maka di surga juga terikat dengan murid-murid. Artinya masuk surga. Kalau di bumi terlepas, diikat nggak mau dengan kebenaran, dengan ajaran yang benar, terlepas kan di bumi, artinya terlepas di surga, nggak masuk surga maksudnya. Itu artinya ayat ini. Nggak tahu Bapak Ibu mengertinya begitu apa nggak. Yang benar begitu. Jadi eh, para murid, misalnya kita nih, kita mengajak orang, ayo bertobat. Nah, kalau orangnya mau bertobat, artinya terikat sama ajakan kita itu. Apa yang terikat di bumi, terikat di surga. Selamat. Tapi kalau orang tidak mau, artinya kita ikat nggak mau lepas dia. Terlepas di surga juga nggak masuk surga. Gitu ya artinya ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi kunci kerajaan surga ini adalah simbol. Simbol dalam pelayanan. Terus apa lagi ya? Oke, kita lanjutkan. Ya. Di ayat 20, Tuhan Yesus melarang murid-murid untuk memberitahukan kepada banyak orang bahwa ia adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, kok begitu? Nggak boleh diberitahukan, ya kan? Perintah ini menunjukkan kebijaksanaan ilahi di dalam pewahyuan yang bertahap tentang identitas Yesus. Jadi bukannya begini sekaligus mengumumkan Mesias dan sebagainya, bukan. Ada waktunya. Progresif, sudah. Ya. Mempersiapkan dunia untuk menerima kebenaran tentang Mesias yang sesungguhnya. Sebab kalau itu langsung disampaikan, padahal hari itu orang-orang
membayangkan Mesias itu seorang jenderal perang yang nanti menjadi raja di bumi yang memerintah Israel. Belum waktunya. Jadi dilarang menceritakan hal itu. Itu ya ceritanya ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Kemudian di ayat mulai 21 Tuhan Yesus bernubuat bahwa nanti ia akan menderita, mana ayat 21, nah itu dia. Bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus mendengar hal itu, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Petrus memakai pikirannya, saudara. Ya, jangan dong, masa menderita dibunuh gitu. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyahlah iblis." Petrus dikatain iblis, saudara, atau setan. Nyah kau setan. Gitu. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi, Mesias memang dinubuatkan akan menderita, mati, lalu bangkit. Jadi kalau ditanya karya salib itu rencana Tuhan atau rencana Allah atau rencana iblis? Ya rencana Allah. Nggak ada iblis merencanakan salib supaya manusia beroleh selamat. Nggak ada. Ya, itu sederhana saja. Oke, kemudian ya, kalau mau menjadi murid Tuhan Yesus, ya, di ayat 24-nya itu. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yang pertama apa, saudara? Menyangkal diri. Apa itu? Mematikan manusia lama kita. Jadi jangan tetap menjadi manusia lama. Itu menyangkal diri. Mengesampingkan keinginan pribadi. Itu menyangkal diri. Jadi mengutamakan keinginan Tuhan, mengesampingkan keinginan diri sendiri. Menyangkal diri itu. Ya. Memikul salibnya dan mengikut aku. Pikul salib. Setiap hari harus siap menghadapi pengorbanan dan penderitaan demi Kristus. Makanya orang yang pelit tidak bisa jadi murid Tuhan Yesus. Nggak bisa. Karena ikut Tuhan Yesus artinya menghadapi pengorbanan dan penderitaan untuk Tuhan. Beban, memikul beban untuk Tuhan. Ya, orang pelit, nggak pikiran dan hatinya nggak bersih, serakah, nggak mungkin jadi murid Tuhan Yesus. Tidak bisa. Nah, prinsipnya di ayat 25 dan 26 tuh. Kenapa begitu harus menyangkal diri, mengikut salib, dan mengikut Tuhan Yesus? Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Luar biasa ya, dijamin memperoleh hidup kekal. Di ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Banyak manusia itu di dunia ini mengejar kekayaan dengan cara yang tidak benar dan tidak mau bertobat lagi. Kalau sudah kaya ya sudah bertobat lah mestinya. Tapi serakah terus dia. Nah, jadi apa gunanya kau beroleh seluruh dunia ini? Kalau jiwamu binasa. Kan nggak ada gunanya, saudara. Ya. 27. Sebab anak manusia datang kembali dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Untuk apa? Untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nanti penghakiman itu balasan, saudara, untuk orang jahat habis deh.
untuk orang benar mendapat kemuliaan nanti. Oke, ini ya, menerima balasan sesuai perbuatannya masing-masing. Nah, di ayat terakhir menimbulkan pertanyaan, Saudara. Aku berkata kepadamu, ayat 28 itu. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Maksudnya apa ini? Tidak mati. Maksudnya ada saksi hidup. Beberapa yang hadir waktu itu akan menyaksikan kerajaannya datang sebelum mereka mati. Kerajaan datang itu bukan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bukan. Ketika Yesus bangkit, maka kerajaannya sudah diadakan di bumi. Begitu. Kerajaan 1000 tahun itu sebenarnya figuratif, adanya di bumi. Ya, sekarang ini termasuk. Gitu ya, saudara ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Pasal 17, saudara. Pembacaan kita malam ini adalah dua pasal. Kita sekarang melanjutkan ke pasal 17. Jadi, oke, langsung saja deh. Nah, di ayat 1 dan 2, Tuhan Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya naik ke sebuah gunung yang tinggi, ya. Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka, di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Bertiga, saudara. Jadi wajah bersinar, pakaian putih bersinar, itu tanda kemuliaan. Ya, oke, lanjutannya, ya. Ternyata ada tiga pribadi yang muncul, yang menemui Tuhan Yesus. Dua pribadi, jadi tiga bersama Tuhan. Yaitu Musa dan Elia. Musa mewakili hukum Taurat, Elia mewakili para nabi. Jadi, eh, kan hukum Taurat itu diberikan di Sinai kepada Israel. Digenapi oleh Tuhan Yesus. Nabi besar yang diangkat ke surga Elia. Mewakili seluruh tradisi kenabian di Israel yang menunjuk kepada Mesias. Ya, jadi lengkap. Ada dari sisi Taurat, ada sisi kitab para nabi. Itulah perjanjian lama. Digenapi oleh Tuhan Yesus. Nah, yang istimewa yang ayat 5 ini, saudara. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi sebenarnya deklarasi anak Allah itu turunnya dari mana? Dari surga langsung. Bukan Yesus mengaku-ngaku, suara dari surga. Ingat nggak, suara ini juga turun ketika peristiwa baptisan di Sungai Yordan. Jadi jelas sekali. Dulu kita tidak mengerti kenapa dua orang ini yang muncul, Musa dan Elia. Ternyata itu menunjukkan Taurat dan kitab para nabi diwakili mereka untuk diteruskan oleh Tuhan Yesus, digenapi. Ya, oke. Nah, responnya murid-murid bagaimana melihat hal itu? Murid-murid takut luar biasa, sujud menyembah. Ayat 6 itu ya. Tapi Yesus menyentuh mereka dengan lembut berkata, berdirilah, jangan takut. Sehingga mereka, ketika mereka mengangkat tangan, mengangkat matanya lagi, hanya Yesus yang terlihat dengan wujud manusiawinya. Nah, kemudian sekali lagi jangan ceritakan penglihatan ini sampai anak manusia bangkit dari kematian. Baru diceritakan. Makanya Alkitab juga ditulis eh, setelah kebangkitannya dan kenaikannya ke surga ya. Oke, kita lanjutkan. Di ayat 10, Saudara.
Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang tetapi orang tidak mengenal dia. Dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu, ayat 13, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Jadi yang dimaksud Elia itu di zaman Perjanjian Baru itu adalah Yohanes Pembaptis. Gitu maksudnya. Ya. Nah, eh, berikutnya ayat 14 sampai 21. Ya. Ada seorang ayah yang dengan putus asa mohon belas kasihan Yesus untuk anaknya yang menderita epilepsi dan kerasukan setan. Tapi para murid tidak mampu menyembuhkan anak tersebut. Karena apa? Karena masalah iman mereka yang terbatas. Mereka tidak percaya sih. Nah, Yesus selalu menegur setan dan menyembuhkan anak itu dengan sempurna pada saat itu juga. Ayat 18-nya. Ya, oke. Jadi murid-murid bertanya itu di ayat 18-nya. Kenapa kami tidak bisa 19. Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Tanya sama Tuhan Yesus. Ayat 20-nya, Tuhan Yesus berkata begini. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Kan begitu ya. Ada yang penting, saudara. Itu ayat 21-nya ada kurungnya ini. Ini pakai kurung nih, saudara. Pakai kurung. Saudara kalau baca Alkitab terus ada kurung, hati-hati ya, saudara. Itu artinya di teks asli Alkitab tidak ada. Saya sudah cek di terjemahan NIV misalnya, tidak memuat ayat 21 ini. Kenapa? Ternyata ini dalam kurung kalau di terjemahan baru. Kenapa dikurung? Untuk membedakan bahwa sebenarnya ini tambahan catatan tambahan saja. Di teks aslinya tidak ada. Di manuskrip yang lebih tua tidak tertulis ayat 21 ini. Jadi ini adalah catatan tambahan si penyalin Alkitab. Gitu maksudnya ya. Makanya saudara nggak bisa pakai ayat ini untuk membuat pengertian. Coba di coba kita baca itu. Kan murid-murid datang kepada Yesus dan bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Tanya kepada Tuhan Yesus kan. Karena kamu kurang percaya. Ayat 21-nya, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Tapi dalam kurung. Dalam kurung itu artinya bukan teks aslinya. Ya, tidak bisa kita pakai sebagai doktrin. Coba bayangkan, kalau ada orang kerasukan, oh kita harus berdoa dan berpuasa dulu berhari-hari baru mengusir. Terlambat, saudara. Kalau ada orang yang kerasukan setan misalnya, ya sudah tidak sempat puasa, sudah tidak sempat berdoa, tidak sempat puasa dan doa kan? Doa langsung di saat itu juga. Berpuasa nggak sempat. Harus langsung diusir roh jahatnya. Jangan pakai ayat ini. Ayat ini tidak berlaku, saudara. Ini dalam kurung. Hanya catatan tambahan. Sebab kuasa Tuhan yang ada dalam diri kita itu kuasa Roh Kudus. Bukan kitanya yang hebat. Lah Roh Kudus tidak perlu memerlukan kita berpuasa dulu, berdoa dulu. Memang kuasanya dari Allah. Makanya kalau kita mengusir setan, tidak berpuasa, belum berpuasa atau apa, nggak masalah. Usir saja dalam nama Yesus. Begitu ya, saudara. Makanya ragi itu, ajaran itu bahaya kalau salah. Dipikir ada jenis setan yang tidak bisa diusir kalau tidak kita doa dulu lama, semalaman, dan berpuasa seminggu gitu. Bukan begitu. Ya, saya harap Bapak Ibu belajar, perhatikan di Alkitab, ada banyak yang, bukan banyak, ada beberapa yang pakai kurung, dalam kurung.
Itu tidak bisa dipakai sebagai doktrin. Nah, di ayat 22 dan 23, sekali lagi Tuhan Yesus memberitahukan bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali, saudara. Jadi, hmm, sebenarnya para murid belum mengerti bahwa ia akan benar-benar bangkit. Ya, belum mengerti. Makanya menangis. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, saudara, eh, ini soal membayar pajak. Soal membayar pajak. Para muridnya ditanya, Yesus itu membayar pajak gak sih? Gitu. Nah, tapi Tuhan jelaskan, sebenarnya tidak. Tetapi, supaya tidak menjadi batu sandungan, maka ya sudah bayar saja. Kan begitu. Ini untuk menghindari batu sandungan, ya sudah dibayar saja. Makanya ada mujizat di mulut ikannya ada koin ya, ada uang di mulut ikannya sini. Nah, itu mujizatnya. Begitu, saudara. Ya. Jadi dua pasal ini menceritakan ada hal-hal yang sangat penting. Kunci kerajaan surga. Yang terikat di bumi, terikat di surga. Makanya kita mengikatkan diri kepada Tuhan sejak di bumi ini. Supaya kita nanti terikat di surga juga. Masuk surga maksudnya. Gitu. Dan kalau kita mau usir setan, jangan puasa dulu seminggu baru ngusir balik. Sudah terlambat. Langsung usir. Asal kita hidup kudus. Tak bercacat, tak bercela. Maka kuasa Roh Kudus akan ngalir. Si roh jahat pasti pergi. Ya, itu oke, kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Silakan. Sebentar saya buka dulu ya. Baik, Pak Konstanara, silakan. Shalom Pak Witnyo, selamat Shalom, malam. malam. Pak, ada saya bertanya tentang yang pertama tadi, tentang ajaran Farisi dan Saduki ya Pak. Ya, Sebenarnya apa yang diajarkan oleh orang Saduki dan orang Farisi pada waktu itu Pak Witnyo, sehingga Tuhan Yesus mewanti-wanti murid pada waktu itu. oke. Yang diajarkan mereka sudah pasti hukum Taurat, ya. Cuma ada beda Farisi dan ahli Taurat dan orang Farisi. Ada beda, beda sedikit-sedikit. Nah, tapi bukan itu yang disalahkan Tuhan Yesus, bukan itu. Mereka mengajar tidak menggunakan kasih, tanpa kasih. Mereka legalisme. Pokoknya salah ya dihukum. Nah, itu bahaya. Makanya Tuhan mengajar tidak begitu. Ketika ada perempuan yang tertangkap basah berbuat zina, mereka mau rajam berdasarkan hukum Taurat. Jangan. Tuhan bicara, aku pun tidak menghukum kamu. Dosamu diampuni, tapi jangan buat dosa lagi. Nah, itu beda tuh. Di situ beda. Itu penting sekali padahal. Begitu, Pak Konstanara? Ya, baik. Yang kedua Pak Witnyo, Ya. eh, apakah ada korelasi antara pengajaran dengan yang dikatakan apa yang diikat di bumi terikat di surga, Pak? Jelas ada. Apa yang terikat di bumi maksudnya kita semua mengikat orang lain supaya ikut dalam persekutuan dengan Tuhan. Terikat kepada kebenaran, terikat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Nah, kalau orang itu mau lepas, ya lepas. Nggak masuk surga, menolak kebenaran artinya. Tapi kalau terikat, itu selamat. Nah, yang ditanyakan tadi hubungannya apa maksudnya? Dengan begini Pak, dari perenungan
saya bahwa keselamatan itu kan yang sesungguhnya itu keselamatan jiwa, Pak. Ya. Ya, betul. Terjadinya keselamatan jiwa itu kan karena firman yang mengubah orang Betul. yang bertobat. Ya, Nah, jika pengajaran itu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kan pasti artinya yang diikat di bumi ini tidak sesuai dengan apa yang Bapak kehendaki, begitu Pak. betul. Nah, makanya saya tadi jelas bahwa Tuhan Yesus mau memberikan peringatan, hati-hati dengan ragi orang Farisi dan ahli Taurat. Hati-hati dengan ajaran. Kalau hari ini hati-hati dengan ajaran atau doktrin atau pengertian. Karena pengertian yang salah akan menyebabkan kita hidup dengan cara yang salah juga. Gitu. Jadi kaitannya erat antara ajaran dengan keselamatan. Jelas, ajaran yang salah merusak cara berpikir. Sehingga hidupnya juga tidak sesuai kehendak Tuhan. Pasti. Nggak salah ajarannya. Begitu? Nah, yang sangat mendekati atau paling presisi dari pengajaran Alkitab yang saya pahami, Pak Wigna, kalau salah minta dikoreksi, adalah Injil, Pak Wigna. Ya, eh, itu benar. Tapi kalau kita baca harus seluruh Alkitab. Ya, betul. Supaya mengerti lengkap kan? Ya, maksudnya dasar-dasarnya Injil karena Roma 1 ayat 16 begitu, Pak, yang saya tangkap. Ya, Injil adalah Injil itu kekuatan Allah kekuatan yang Allah yang menyelamatkan. menyelamatkan. Ya. Ya, ya, betul. Jadi sebenarnya kan kalau selama kita belajar perjanjian lama kurang lebih 5 tahun ya Pak Agno. Ya, Jadi saya mendapat intisarinya Pak bahwa keselamatan yang sesungguhnya adalah keselamatan jiwa ya, yang bisa juga diambil dari kesesatan itu kan Pak Agno. ya, Yang disembuhkan itu kesesatannya, pola betul. berpikirnya yang harus diubah. Benar, Nah, Tuhan Yesus sampai rela ditikam, disalibkan karena kesesatan manusianya itu. benar. Nah, bagaimana jiwa itu dipulihkan dengan mendengarkan firman yang benarnya. Ya, benar. Ya, Itu makanya yang saya tangkap. Rasul Paulus juga menulis kepada jemaat di Roma, Roma 12 ayat 1 sampai 2, bahwa kamu jangan serupa Berubahlah. dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budi, gitu. Ya, betul, Pak. Ya. Nah, pembaharuan budi oleh apa? Oleh Injil, oleh firman Tuhan pasti. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran Ya, akan firman Tuhan, Pak. ya, benar. Ya. Ya. Jadi sekali lagi, Nah, jangan ada di antara kita yang gak penting pengajaran, gak penting doktrin, gak penting kok jangan jadi Kristen. Justru intinya ada di situ, firman Tuhan, gitu. Begitu ya, Pak Konstanara ya. boleh boleh satu lagi, Pak Wiknya. Ya, satu lagi terakhir. Nah, ini yang persoalannya di dalam kurung-kurung itu, Pak Wiknya. Ya, Salah satu contoh yang di Markus 9 ayat 46 itu, Pak. ya, Yang dikatakan di tempat itu ularnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. ya, Jadi kan sempat saya pernah WA Pak Wikno tentang ini, yang orang tidak percaya adanya neraka, ya, yang kekal, yang tidak pernah mati, karena orang mempercayai yang di figuratif itu, yang Gehenanya, dan tempat pembakaran yang di Israel Kak, ya. itu, yang orang tidak percaya bahwa neraka itu selamanya. Jadi kalau orang yang berdosa dibakar, ya mati langsung begitu, tidak kekal begitu Pak. Bagaimana pendapat Anda? Kalau kita bicara tubuh kita yang sekarang, sebentar mati, kebakar. Tapi masalahnya kan bukan itu. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, orang yang jahat yang mati dibangkitkan dengan tubuh. Tapi bukan tubuh yang Ya, ini. Nggak tahu tubuh apa, nggak disebut. Tapi tinggal di lautan api. Semua jadi lautan api. Nah, kalau yang sekarang ya sebentar mati. Kan bukan yang sekarang masalahnya. Sama, kita masuk surga nggak bakalan mati. Pakai tubuh yang sekarang mati. Naik ke angkasa aja udah mati langsung. Makanya diganti tubuh yang baru.
Jadi hati-hati. Berarti itu yang di Markus 9 ayat 46 bagaimana memahaminya, Pak? Itu kan dalam kurung. Ya, Kalau dalam kurung itu kita mesti hati-hati. Harus koheren atau harus selaras dengan ayat-ayat lain. Kalau nggak selaras, jangan dipakai. Nah, kalau ini kan ularnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ya bisa saja, kenapa tidak? Ya kan? Nggak masalah. coba ini juga dalam kurungnya beda bentuk juga Pak Bibnya dalam kurungnya. Kenapa? Ada dalam kurungnya ini dengan yang dengan Matius tadi beda kurungnya. Apakah perbedaan itu Pak? Sama aja, pokoknya kurung sama. Sama ya. Sama, Karena ya. saya pernah juga mendengar penjelasan dalam kurung yang satu dan kurung yang lain berbeda maknanya katanya Sama, Pak Bibnya. sama. Ini contoh lagi ya, Matius 6 ayat 13. Doa Bapa kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terus ada kurungnya belakangnya. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kurung. Itu ditambahin Ya oleh betul. penyalin Alkitab. Apakah baik? Ya isinya baik-baik saja sih. Cuma di teks aslinya nggak ada gitu. Boleh nggak diucapkan? Ya boleh aja wong sesuatu yang tidak melawan Alkitab. Nangkep nggak Pak Ara? Ya, nangkap Pak. Itu Ya. mungkin bukan bukan bentuk penegasannya itu Pak Bibnya. Bentuk apa? Penegasan bahwa kayak di doa Boleh Bapa saja. kaminya itu bahwa Boleh saja. Bisa bentuk penegasan, bisa bentuk penjelasan atau melengkapi. Boleh-boleh aja nggak masalah. Wong itu catatan kok. dan kita harus mengerti konteks juga Pak Bibnya Ya, supaya tapi jangan sampai tidak itu dijadikan doktrin padahal tidak sesuai. Kalau sesuai nggak masalah. Contoh yang tidak sesuai yang ya tadi. betul. Ngusir setan harus puasa dulu, doa dulu. Lah kalau orangnya lagi gelepar-gelepar-gelepar, nanti ya saya puasa seminggu dulu. Ya nggak bisa Keburu begitu. mati. Nggak cocok itu, Bang. Kuasa Tuhan Yesus tidak, kuasa Roh Kudus nggak perlu puasa dulu, tetap aja berkuasa. Gitu, ya. Baik Pak Bibnya. Oke, Terima kasih. Sampai Tuhan kasih. berkati. Berikutnya Pak Epenius, silakan. Ya, shalom, selamat Shalom. malam, Bapak Pendeta dengan kita semua. Selamat Langsung malam. saya pertanyaan, ada 4 pertanyaan. Yang pertama, setiap pertanyaan orang-orang Farisi dan Saduki itu selalu mencoba dan menjebak Tuhan Yesus. Tidak pertanyaan biasa itu kenapa? Karena Alasannya. mereka tidak suka kepada Tuhan Yesus yang mengaku anak Allah. Dan Tuhan Yesus juga bisa buat mujizat, mereka nggak bisa. Jadi orang-orang lebih suka mendekat ke Tuhan Yesus dibanding mendekat ke mereka. Jadi selalu dijebak, dicobai terus gitu. Ya. Berarti sadar para mengikuti begitu bisakah tidak seperti Bapak Pendeta ini ajarkan warga kita ikuti yang benar ini begitu itu bisakah tidak mereka itu waktu itu? Bagaimana? Kurang jelas? Waktu itu mereka sadar bahwa oh kita salah harus ikut yang ini yang benar itu pikiran begitu Ya, mereka tidak ya. waktu. Ya, ya, begitu. Jadi mereka tidak suka. Orang Farisi, Oke, ahli Taurat nggak suka sama Tuhan Yesus. Ya, oke baik. oke? Yang kedua, Ya. dari ayat 5 sampai 12 ini Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid kah atau kepada orang banyak? Oh, ini kepada para murid, tentu saja di sekitar para murid ada orang-orang juga, ya. Ya, Jadi supaya kami tidak tidak, bisa salah. Ya, ya, nggak masalah sih. Ini banyak orang juga nggak lanjut masalah. ya. Oke, terus Ya, eh, yang ke berikut adalah Tuhan Yesus melarang kasih tahu kepada orang lain itu apa yang dia melarang kasih tahu kepada orang lain atau orang kepada orang-orang Parsi atau kepada orang kepada percaya semua kepada orang. Jadi kenapa melarang? Hmm, jangan cerita-cerita dulu, belum waktunya. Nanti kalau ya, cerita hari itu, nanti orang-orang mencari Tuhan Yesus karena mujizat. Padahal bukan itu tujuannya. Pengertiannya, ajarannya harus menyebar dulu. Harus mengerti juru selamat yang seperti apa Tuhan Yesus itu.
Kan semua orang lagi menantikan juru Hmm. selamat nih. Juru selamat yang berupa seorang jenderal, gagah perkasa perang di bumi menang, lalu bikin kerajaan di bumi gitu. Hmm. Padahal betting baru melarang itu yang ya Iya, makasih. berbeda pengharapan, belum waktunya. Ya, Ya, yang terakhir Bapak Pendeta biasa aplikasi dan kesimpulan tapi hari ini tidak ada. oh oke. Itu pentingnya Jadi dibilang. ya aplikasinya seperti Petrus di atas batu karang ini kudirikan jemaatku. Tuhan Yesus bicara begitu kan? Artinya aplikasinya bagi kita, kita pun harus punya iman seperti Petrus, yaitu Tuhan kita cuma Tuhan Yesus dan Juru Selamat kita. Engkaulah anak Allah yang hidup, yang turun ke bumi, yang kemudian eh, bangkit, mati dan bangkit, nanti akan datang lagi. Nah, itu di atas itu. Itu aplikasinya kan? Ya, Kunci kerajaan surga ada di tangan kita juga artinya. Artinya kita mau menobatkan banyak orang, ayo datang kepada Tuhan. Orang-orang terikat. Nah, nanti terikat di surga, selamat. Nggak mau lepas ya, ya sudah, kita sudah berusaha masih lepas orang-orang ini. Ya, itu terlepas di surga juga, gitu. Itu aplikasinya. Makanya kita mesti mesti benar-benar tidak bercacat celah, hidup kudus. Dan kalau nanti ketemu orang yang kerasukan setan, nggak usah puasa dulu, langsung saja dalam nama Yesus. Itu setiap saat. Itu aplikasinya, ya. baru ini apa yang itu terikat di bumi ini terikat juga di surga terus lepas di bumi lepas di surga juga ini salah-salah kami eh, sampaikan penyampaian itu melalui khotbah bahkan di situ Ya pernah tidak saya seperti khotbahkan yang tuh. Pernah saya hmm, khotbahkan. Kan ada yang mengartikan apa yang kita lakukan di bumi akan mempengaruhi nasib kekal kita kelak. Ya boleh-boleh saja. Tapi ya, arti sebenarnya itu. Kita tugasnya menginjil, mengikat banyak orang kepada Injil, kepada Tuhan Yesus supaya selamat. Kalau orang mau diikat dan terikat, di bumi sudah terikat nih, sudah bertobat ya udah. Di surga juga terikat. Bukan terikat tali gitu bukan maksudnya, melekat terikat. Jadi sampai ke surga terikat gitu. Begitu ya. jadi itu biasa jelaskannya ke halal yasman itu apa yang kita mendukung pekerjaan Tuhan itu begitu begitu itu yang tadi saya bilang itu jadi Ya biasanya kalau orang salah satu biasanya kalau orang berpikir harafiah akan kesulitan mengerti. itu yang membuat meleset itu yang banyak. Iya, jadi meleset ya. Hmm. Hmm. Terima kasih atas pencerahan ini luar Oke, biasa. Tuhan berkati. Berikutnya Pak Sama-sama, Joko, Pak. silakan Pak. Di unmute dulu Pak. Ya, Baik, Shalom Pak Wigno, selamat malam ya Pak. Shalom. Selamat malam. Pertanyaan saya di Matius 16, Ya, ayat yang ke-17 dengan dibandingkan dengan ayat 23. ya. Em, Apa yang bisa Bapak jelaskan kepada kita semua untuk mewaspadai, jangan sampai kita di satu sisi, di satu waktu kita bisa ada di ayat 17, tapi di waktu yang tidak lama kita nanti ada di ayat 23. Begitu Pak Wignya, terima Oke, kasih. mengerti, mengerti. Jadi ini Petrus yang sama ini, yang mengaku bahwa engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi di saat yang lain, Petrus kerasukan pikirannya iblis. Nah, bagaimana ini kita bisa jangan seperti itu? Ya, yang jelas kita harus mengerti firman kebenaran utuh, mengerti kehendak Tuhan. Nah, ini kan ketika dibilang iblis ini karena nggak sesuai kehendak Allah. Jadi kuncinya di sana. Kita harus mengerti tekanan hidup ini soal hidup kekal, bukan soal kekayaan di bumi. Nah, kalau orang kekayaan di bumi, nanti jadi begitu. Seperti ayat 23, kalau Tuhan ada dimarahin orang-orang ini pasti. Kamu itu yang ngajar, iblis kau itu. Ngajar manusia diarahkan kepada kekayaan duniawi. Nah, gitu.
Makanya harus diarahkan kepada keselamatan kekal. Soal di bumi kaya atau tidak kaya nggak masalah. Kalau kerja keras ternyata berhasil kaya juga bukan dosa. Tapi harus hidup kekal. Jangan kekayaan itu malah jadi berhala. Maka membinasakan. Gitu. Mestinya Ya, seluruh baik. kekayaan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kan gitu. Ya, satu lagi ini yang terakhir. Boleh. Yang Matius 17 ayat 17, Pak. Ya. Kata Yesus, hai generasi yang tidak percaya dan sesat, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu? Sampai kapan aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Ya. Kemari. Ya. Pertanyaan saya, tentu waktu itu kontekstual, ini pernyataan Tuhan Yesus ini pada waktu itu diarahkan kepada siapa? Dan yang kedua, ini aplikasinya kepada kita ini bagaimana ya Pak ya? Apakah Oke, ini ada mengerti. kaitan sama kita, Pak? Mengerti. Ini kalau Tuhan Yesus berkata seperti ini bukan diarahkan kepada satu pribadi. Jadi dia dikelilingi oleh para murid dan tentu saja di sana banyak orang, tidak hanya para murid. Jadi ini Tuhan Yesus sedang mengajar, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Itu kamunya di situ banyak orang, Pak. Termasuk murid-muridnya. Bukan berarti murid-muridnya sesat. Ini sedang diajar bahwa kamu nggak percaya sih, makanya nggak bisa punya karunia penyembuhan gitu. Hari itu, ya. Hari ini masih bisa terjadi kalau Tuhan berkehendak. Kita nggak bisa ngotot. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi kesembuhan yang sebenarnya harus. Apa itu? Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Sembuh dari apa? Sembuh dari kesesatan. Kalau itu harus. Jadi yang tidak boleh ditawar itu keselamatan kekal, Pak. Kalau cuma di bumi sehat kaya raya itu nggak masalah lah itu nggak dapat. Tapi keselamatan kekal harus gitu. Ya, ya. Baik, makasih Pak Wignya ya. Oke, Tuhan Tuhan memberkati Pak. berkati. Shalom. Shalom. Berikutnya ini Ibu ya, Ibu Rintati. Silakan Bu. Nggak ada. Oke. Pak Kris, silakan Pak Kris. Halo, malam, Pak. Shalom malam. Izin off cam, Pak. Ya, Ini yang pertama ini sebetulnya tanda yang diminta oleh orang-orang Farisi itu kan misalnya saya artikan itu seperti tanda kutip atraksi yang ingin mereka tonton sebagai pembuktian. Itu apakah betul, Pak? Motifnya? eh, itu salah satunya. Tapi bisa juga apa yang dia maksud. Maksudnya gini, Tuhan Yesus buktikan bahwa kau dari surga. Sebenarnya cuma begitu sih. Iya, iya. Jadi kemungkinan besar memang yang diminta mujizat. Pasti. Motivasinya kan seperti kayak diminta mendemonstrasikan atau apa Ya, itu, toh, Pak? iya, mencobai sebenarnya. Iya. Nah, Gitu. ini masalahnya kontrasnya kok dengan peristiwa transfigurasi, Pak. Ya, Selisih beberapa saat, tidak terlalu lama mestinya. Mungkin terjadi transfigurasi yang sebetulnya notabene bisa jadi semacam demonstrasi sebetulnya ya, Pak ya. ya, tapi tidak didemonstrasikan ke mereka. Betul, betul. Nah, Nah, ini berkaitan dengan transfigurasi ini saya minta pendapat Pak Wiknyo, apakah saya pemikiran saya benar atau enggak. Peristiwa transfigurasi ini salah satu yang saya pegang itu mementahkan doktrin yang menyatakan Tuhan Yesus itu manusia biasa yang dijadikan Tuhan setelah bisa hidup sempurna. Karena transfigurasi ini kan terjadi eh, di sebelum saat Tuhan salib. Yesus masih hidup, belum Ya, disalibkan, belum wafat, belum bangkit, tapi sudah bertemu dengan dua orang yang sebetulnya sudah meninggal dan mereka dalam wujud yang diubahkan dan Bapa berkata, inilah anakku. Jadi kalau saya bilang peristiwa transfigurasi ini bukti kuat yang sebetulnya bisa mementahkan doktrin yang tadi Pak Wiknya bilang ragi orang Farisi apa-apa itu kan sebetulnya semacam itu Pak. Ada ya,
ada bahaya yang tidak kita sadari kalau kita memandang Tuhan Yesus sebagai manusia yang karena bisa sukses dalam tanda kutip menyelesaikan misi, baru diangkat sebagai Tuhan. Itu kan sebetulnya kan kesalahan Ya, pemahaman Alkitab itu, Pak. yaitu kesalahan yang fatal sekali sih. Justru Betul. transfigurasi ini membuktikan bahwa kenapa yang muncul itu Musa dan Elia. Kenapa nggak yang lain? Mau memberitahukan kepada kita semua bahwa Musa itu kan mewakili hukum Taurat, sedangkan Elia mewakili para nabi. Dan kita tahu Ya, bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi itu apa? Mewakili perjanjian lama. ya. Jadi, Dan peneguhan dari Bapak ya, itu kan sebetulnya kan seperti apa? Ada apa ya namanya, Pak? Summary, deklarasi. deklarasi, betul, Pak. Ya, Ya, jadi di peristiwa itu sebetulnya lengkap, Pak. Di peristiwa itu lengkap. Seolah-olah begini. Kitab Taurat dan kitab para nabi digenapi oleh Tuhan Yesus. Bukan seolah-olah, memang begitu digenapi oleh Tuhan ya, Yesus. Dan dideklarasikan dari surga oleh Bapa. Inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Lanjut ke ya. kayu salib. Jadi kan sebetulnya orang-orang yang tanda kutip pembencinya Pak Wiknyo yang pengikut pengikut paham bahwa Tuhan Yesus itu manusia yang akhirnya ditetapkan jadi Tuhan setelah sempurna selesai menyelesaikan misi itu kan dengan transfigurasi ini kan mentah sebetulnya Iya, Pak. betul. Betul sekali. Itu jadi Kalau mentah. mau kalau mau menerima isi Injil, Ya, ya makanya kalau sebenarnya di Alkitab banyak sekali bukti ah, itu jelas sekali, Pak. Ya, cuman namanya orang sudah berpendapat sulit memang. makanya Paulus bilang aku khawatir karena ada orang yang membawa Injil yang lain, Ya, kamu terima, ya, Mbak Yesus yang lain kamu terima. Ini kan ya. sebetulnya dari peristiwa transfigurasi ini kan kita paham maksudnya Paulus. Betul. Ini jelas sekali ini. Iya. Betul, Pak. Terus Ya, yang terakhir Pak, karena ya. OBS yang lalu tidak sempat tanya karena waktunya habis. Oh, iya, iya. Apa, Pak? Itu Matius 15 ayat 2 itu yang dibilang orang Farisi adat istiadat nenek moyang Oh, mencuci ya. tangan itu kan sempat OBS yang lalu ada dua orang yang tanya, loh kok Tuhan Yesus tidak setuju dengan orang cuci tangan kan sehat sebetulnya. Hmm, Ini tapi kan yang dipermasalahkan adat istiadat nenek moyang itu cuci tangan yang istilah Yahudinya, saya mohon dikoreksi, netilat yadayim itu yang hmm. tangan kanan harus pakai gelas menuang ke kiri, kiri Ya, harus menuang ke kanan sampai 6 kali pembasuhan, terus mengucapkan doa, tidak boleh di dalam kalau orang Surabaya ngomong jeding, jeding, ya. ya toh, kan tidak boleh Ya, itu. Jadi maksudnya ritualnya itu yang Tuhan Yesus bilang seolah-olah kan kayak apa kamu ngeributkan adat istiadat wong di Taurat Musa aja ndak ada. Kamu betul. ini terlalu itu yang Pak Wiknyo bilang legalistik itu kan Ya, sebetulnya kan itu Pak. betul. Jadi Jadi makanya, belum tentu, hmm, ya, ya, belum tentu rasul-rasul itu ndak cuci tangan ya belum tentu. Mereka mungkin cuci tangan tapi cuci tangan biasa, mau tidak pakai ritual itu. ndak pakai ritual itu. Karena Iya, saya khawatir teman-teman kemarin nangkepnya loh, ini Tuhan Yesus berarti anu ya apa higienik nggak apa higien. higienisnya kurang. Oh, ya, ya, Kan ya, kemarin sempat ada 2 3 orang yang tanya Pak, loh ya, ya. keberatannya apa? Kok cuci tangan apa dikritik sama orang ndak cuci tangan kok malah apa jawab pedes sama Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus keberatan masalah higienisnya kan bukan itu Pak, Bukan itu. Inti legalistiknya toh. legalistiknya. Dan intinya gini, orang Farisi ini, ahli Taurat ini, merasa kalau kotor itu masuk jadi najis dalamnya. Ya, ya, Nah, itu yang ditentang Tuhan Yesus. Nggak bisa najis. Paling kalau kotor sakit bisa, tapi kalau najis tidak. Najis ya. itu dari hati keluar. Nah, itu yang mau ditekankan. Itu yang mereka ributkan kan ritualnya yang untuk apa penggenapan kosernya itu toh Pak, berarti Ya, koser atau kosher, ndaknya kan karena kosher. itu. Nah, kosher itu halal versinya perjanjian lama. Ya, ya. Oke. Itu aja Pak, saya Oh paham. iya, terima kasih. Makasih Pak, Tuhan Terima kasih. berkati. Terima kasih. Berikutnya.
Oh, Ibu Rintanti sudah bisa. Silakan, Bu. Di-unmute, Bu. Ya, Terima terima kasih Pak. Maaf. ya, silakan. Eh, Pak, saya tadi yang di pembahasan di Matius 16 ya tentang Ya, bahwa penyaliban Tuhan Yesus itu adalah rencana Allah. ya. Eh, Kira-kira gimana ya penjelasan yang lebih bisa kita mengerti Pak? Soalnya saya pembahasan tentang rencana iblis, terus Ya, ada katakan rencana Allah. ya. Saya tadi masih kurang nangkap gitu Oke, Pak. oke. Begini, Bu. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa maksudnya, Iya, langsung keluar nubuatan yang pertama, proto Injil yang pertama itu, kabar baik yang pertama itu, yaitu Kejadian 3 ayat 15. iya, Bahwa keturunan perempuan ini akan menemukan keturunan perempuan, keturunan si ular. Nah, sedangkan si ular akan mem- memagut tumitnya si keturunan perempuan. Nah, itu sudah dinubuatkan tuh di awal. Nah, nubuatan itu diulang-ulang terus kepada Abraham misalnya. Melalui keturunanmu Abraham, semua bangsa akan mendapatkan berkat, berkat keselamatan itu. iya. Lalu di zamannya Tuhan Yesus berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, jadi itu semua itu nubuatan dari surga, dari Allah kita. Jadi Yesus mati di kayu salib memang sudah direncanakan bahwa Mesias harus menderita dan mati. Itu ayatnya yang tadi kita baca. Bahwa Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, aku akan ke Yerusalem, akan disiksa, akan menderita oleh imam-imam kepala, dibunuh, dan nanti akan bangkit. Itu bukan iblis, itu jelas Tuhan. Oh, Gitu. iya, soalnya yang dalam apa namanya pembahasan itu Pak banyak yang bertolak belakang ya. Ada yang mengatakan bahwa rencana Allah memang menyelamatkan manusia melalui Tuhan Yesus, tapi bukan untuk disalib. Yang membuat rencana itu iblis gitu. Jadi bukan begitu ya Pak ya pemahaman. Bukan. Ini kan jelas Tuhan Yesus yang berkata, nanti Iya, aku akan dibunuh. Kan gitu kan? iya, Ada. iya. Oke, Ya, oke. Tadi yang begitu. bahasan yang tadi. Iya. Nah, kalau orang mau mengutamakan pendapat tanpa ada teks Alkitabnya, ya itu pikirannya sendiri, Bu. Nggak usah dianggap orang begitu. Iya, lagi rame tuh berdebat-debat Iya, tentang tahu. Nanti saya khotbahkan khusus, Bu. iya, Salib itu rencana Allah atau rencana iblis? iya, iya betul Nanti Pak. dikhotbahkan khusus. Minggu Supaya depan tapi, bukan minggu ini. Hari Minggu ini, minggu depannya lagi. Itu khotbahnya, temanya iya, itu. baik, Pak. Terus ada satu lagi nih, Pak, yang mengganjal hati ada saya ingat sih waktu pembahasan Pak Wiknyo dulu mengenai Abraham dengan Lazarus yang miskin itu Oh iya, pemahaman sebenarnya atau perumpamaan itu, Pak? oke, baik. Itu yang pasti Tuhan Yesus sedang mengajar bahwa nanti begitu tuh. Kalau seperti Lazarus, bukan orang jahat, dia ke pangkuan Abraham, ke tempat yang nyaman maksudnya. Sedangkan orang kaya itu yang hidup untuk diri sendiri, egois dan sebagainya, tidak punya kasih, dia langsung masuk ke alam maut. Apakah itu peristiwa yang sebenarnya atau itu Iya, cuma iya, ajaran? Bisa terserah, dua-duanya nggak masalah. Tetap kejadiannya seperti itu ke depannya. Gitu, gitu, Bu. Jadi kalau oh, kalau iya, menurut saya itu nggak masalah sih. Mau sebenarnya dulu sudah ada atau itu cuma mengajar pakai perumpamaan. Kalau cuma oh mengajar pun iya. memang begitu ceritanya nanti kejadiannya. Gitu. Ya untuk menekankan kepada kita supaya ada pemahaman bahwa ya begitu, jangan Ya, sampai nanti seperti nanti kalau kita mati karena kita percaya Tuhan Yesus, kita nanti pergi ke Firdaus, ke pangkuan Abraham. Gitu. Mau Tuhan Yesus mau kasih tahu, jangan khawatir. Gitu. ya. Baik, terima kasih Pak Oke, penjelasannya, Tuhan berkati. Pak. Berikutnya Bu Ivon, di unmute dulu. Ya, Oh iya, makasih Pak. ya, Saya mau tanya tentang keselamatan yang doktrin sekali selamat tetap selamat itu Pak. ya, Yang saya dengar kalau kita meninggal
yang percaya dihakimi, tapi bukan dihakimi untuk uh, ke ke neraka atau ke surga, karena kita pasti ke surga, Pak, katanya ya. Hmm. Terus yang dihakimi itu kalau orang percaya itu untuk diberi upah, bagaimana, Pak? Masalahnya pertanyaannya cuma begini, orangnya bertobat apa enggak gitu aja. Iya, iya. Kalau bertobat ya masuk surga. Kalau nggak bertobat ya enggak. Simpel aja sih. Nggak ada orang nggak bertobat masuk surga itu nggak ada. Udah Kristen terus selamat meskipun jahat nggak bertobat lagi ya enggak. Ya. Bahkan Alkitab mencatat ada orang yang dulunya mengecap karunia surgawi, mendengar firman kebenaran, tapi yang murtad lagi. Tuh kalimatnya begitu. Jadi ada orang yang bisa murtad lagi. Nggak ada itu selamat terus kalau dia nggak bertobat terus-menerus. Kalau murtad lagi ya nggak selamat. Kan Jadi yang begitu. kita harus jaga itu kita harus tetap hidup kudus tak Iya, bercela ini, Pak, ya. jelas, Untuk menjaga keselamatan kita, Pak. jelas. Makanya lebih baik dulu jadi penjahat, sekarang jadi pendeta. Dibanding dulu jadi pendeta, sekarang jadi penjahat. Kalau itu binasa pasti. Kan begitu. Ya. Yang Jadi penting kalau keadaan kita yang terakhir bagaimana? Sudah bertobat belum? jadi harus diperjuangkan terus itu, Pak, ya. Yang Iya, hidup ini perlombaan itu, perjuangan. Pak. Makanya doktrin yang salah menyebabkan orang hidupnya nggak benar. Enggak lah, nggak usah berjuang, oh, kita udah selamat. Nah, itu dia sesat pikirannya. Selamat dari mana, wong kau belum bertobat? Kau tahu belum Ya. bertobat, ya itu pikiranmu belum bertobat. Kalau kau hormat sama Tuhan, kau pasti iya Tuhan, aku mau terus lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bukannya gini, nggak usah lah keselamatan bukan karena perbuatan baik, oh, memang kau nggak sopan, nggak menghargai Tuhan. Itu Menurut buktinya. mereka begini, Mbak. Ya, Kita gimana? berbuat baik untuk mendapat upah itu, Pak. Maksudnya? Kalau kalau saya ya mm, itu terserah Tuhan upahnya. Kita ikut Tuhan, maunya Tuhan apa? Kan ada ayat yang berkata begini, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Ayo kurang apa itu? Kurang jelas. Ya, Nah ya, kita lakukan segala sesuatunya agar Tuhan berkenan. Kalau enggak, kita nggak cinta Tuhan artinya. Bukan supaya kita hebat nih, bagus. Enggak, bukan itu. Kita dikasih kesempatan untuk selamat, kita harus menghargai keselamatan itu dengan seluruh hidup kita. Sebab kita bukan milik kita sendiri, tapi milik Tuhan. Kan gitu kan? ya. Ya, Minggu lalu Pak Wikyo bilang kalau uh, kita selamat untuk menjadi anak Allah dan memerintah, kalau kita pada waktunya kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. ya. Siapa yang kita perintah, Pak? Kalau kita semua selamat menjadi anak Allah dan memerintah, siapa yang kita perintah? Ini pertanyaan bagus sekali. Kalau namanya memerintah, berarti ada yang diperintah dong. Benar nggak? Ya, betul. Oke. Di Alkitab dicatat, kamu akan menghakimi kedua belas suku Israel. Menghakimi di situ memimpin, memerintah. Kamu akan memerintah kedua belas suku Israel. Maksudnya apa itu? Itu kan lambang ya. Kamu akan menghakimi, memimpin semua yang dipimpin di surga bersama Tuhan Yesus. Nah, siapa yang dipimpin ya Tuhan yang menentukan lah level-levelnya itu kan. Hmm, Nah, kan begitu. Rajanya yang pasti Tuhan Yesus. ya. Terus yang tadi Gunung Batuku itu, sorry Pak, Batu Karang itu Pak, apa Ya. sama dengan Gunung Batu Pak? Batu Karang dengan Gunung Batu. Gunung Batu itu gunung, Bu. Gunung. Kalau batu itu cuman se- batu sedikit. Beda. Kalau Hmm. Gunung Batu itu gunung tinggi sekali. Kalau Batu Karang atau batu itu ya batu aja gitu. Beda. Jadi Tapi itu maksudnya nggak Gunung penting. Batu ini apa Pak? Bagaimana? Maksudnya apa? Kalau Tuhan itu Gunung Batuku itu bagaimana Pak? Tuhanlah perlindunganku, gunung batuku. Artinya tempat persembunyianku, perlindunganku.
dari mara bahaya. Itu artinya. Hmm, ya. Mm-mm. Yang terakhir, Pak. Boleh. Rapture itu, Pak. Yang Apa? kalau rapture, Oh ya, yang Tuhan Yesus datang kedua kalinya. ya kenapa? Itu kalau dari yang saya dengar selama ini, kalau Tuhan datang, kemudian ada 1.000 tahun yang Bapak bilang sekarang ini sudah 1.000 tahun loh. Tapi yang selama saya dengar ini 1.000 tahun belum belum ada. Jadi kalau kalau rapture yang kita tidak dibawa oleh Tuhan itu nanti mengalami masa-masa aniaya, Pak. Dan kemudian terus ada kelanjutannya 1.000 tahun itu, Pak. Itu mah kebanyakan nonton film itu orang itu. Di dunia ini ngetop buku novel judulnya Left Behind. Kalau waktu rapture manusia nggak terangkat itu udah nggak ada cerita, udah lautan api. Salah ini cerita-cerita ini. Kalau Tuhan Yesus datang, kita diangkat semua, langit dan bumi jadi lautan api, selesai. Nggak ada tuh cerita, wah disiksa sana sini oleh antikris. Nggak ada, itu kebanyakan Iya, iya, nonton iya film itu. itu. Itu versinya film itu, bukan versinya Alkitab. Hmm, Ya, iya, jangan dengerin yang begitu-begituan. iya, Di Alkitab nggak ada itu begituan. Masa iya, orang bisa selamat karena usahanya sendiri setelah masa pengangkatan? Itu kan versinya film. Ngawur itu mah. iya. Oke, ya. Ya, makasih, Pak. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Pak Haryanto, silakan Pak. Ya, shalom Pak Begini. Di Matius 17 ayat ayat Ya, 4 ya. Itu Musa, Elia dalam peristiwa transfigurasi ya. Itu ya. Petrus, Yakobus, Yohanes kan tidak pernah mengenal atau bertemu dengan Musa dan Elia, tapi kok dia bisa nganu ya, mereka bisa tahu ya. Bisa sebutkan Musa. Oke, Itu ini berarti ada hubungan toh Pak kita dengan ini dengan ya semacam dunia orang mati itu. enggak, bukan. Enggak. Ini kitab Matius ini ditulis kan bukan waktu itu, Pak. Setelah kejadian terus ditulis kan enggak? Langsung ditulis maksudnya, enggak. Setelah puluhan tahun kemudian baru ditulis. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus selesai ketemu itu menjelaskan ke mereka pasti. Itu Musa dan Elia. Nggak mungkin mereka nebak-nebak, oh, belum pernah ketemu. Oh, Iya kan? iya, iya, Nah, iya. setelah itu ditulis, barulah kita tahu ceritanya begitu. Oh, Gitu, Pak. iya, iya. Terima Ya, kasih, Pak. Satu lagi oke. itu Satu tadi lagi boleh. orang mati kan langsung ke Firdaus dan ke nganu ya, Oh, ke dunia orang ke mati. Hades. Ya, dunia orang mati ya tadi. Betul. Langsung Firdaus dan ke Hades ya. Nah, Ya, itu mengenai langit baru bumi baru itu apakah itu di planet kita yang kita tinggali sekarang ini ataukah di planet lain, Pak? Dan kok juga planet, Pak? Maksudnya tata surya. ya, tata surya betul ya. Oh, kita tidak tahu, Pak. Yang Oh, pasti nggak mungkin di tata surya. Tata surya kan terlalu dekat, kan, Pak. Kita nggak tahu. Saking jauhnya dimensinya juga sudah nggak ketahuan kita. Makanya hmm, tidak ada cara untuk ke surga. Pakai pesawat. hmm, Nggak mungkin. ya, ya, nggak mungkin. Makanya secara sains saja tidak mungkin dipetakan, Pak, letaknya di mana. Ya, ya, Kalau orang belajar astronomi, jagat raya ini tak terbatas, Pak. Jadi nggak bisa bikin koordinat, nggak bisa. Terlalu luas. Itu pun ya, mengembang terus. Makanya ya, satu-satunya cara supaya kita bisa sampai sana, Tuhan Yesuslah yang datang. betul. Barulah Amin. kita diangkat. Ya, Kalau nggak bisa, Pak. ya, ya, ya. Gitu. Nah, tadi dikatakan lautan api itu setelah kita diingat itu lautan api ya, setelah kita diangkat Ya, ya. Itu ya. kah lautan api itu apakah di planet kita ini yang sekarang kita tinggali? Kalau menurut saya ya ini tafsir ya. Menurut saya Iya. bumi sudah pasti. Hmm. Bulan sudah pasti. Langit dan bumi itu kan luas berarti. Terus iya. Luas sekali. Tapi luas-luas seluas apapun ya kita nggak tahu. Hmm. Gitu. Iya, iya. Gitu, Pak. Baik, Pak. Baik, Ya. terima kasih. Oke, Tuhan berkati.
Tinggal sedikit lagi. Pak Agus. Pak Agus silakan. Ya, shalom Pak Witnyo. Shalom, shalom. Malam, lama nggak bertanya nih Pak. Iya, saya gini loh. Pak Agus iya ya. Ya, Kemana nih? Palangkaraya, saya rindu nih Pak, suatu saat datang ke gereja GMM ya Pak ya. Oh iya ya, silakan. Dan saya mengucapkan terima kasih Pak, hampir 5 tahun ternyata dari COVID saya belajar. Dan satu-satunya channel yang bertahan di hati saya di sini Pak. Puji Tuhan. Nah, begini Lama Pak, ya Pak, 5 tahun nggak berasa ya. nggak terasa. Harusnya bergelar nih sudah Pak. Oh, sudah S1 itu Pak. Nah, gini Pak, ini yang lagi viral Pak. Ini saya tunggu aja nanti khotbahnya 2 minggu ke depan ya Pak ya. Ya. Nah, saya berharap Pak Wiknyo tidak diserang nanti. Oh, diserang sudah biasa Pak. Nggak masalah. Karena begini Pak, jadi ada yang menyatakan, sedikit aja Pak, Ya, saya cerita karena ini saya orang pengamat YouTube ya Pak ya. ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa kedua-duanya merencanakan. Terus iblis kaget katanya Pak. Ternyata justru dengan penyalipan itu justru manusia itu diselamatkan. Jadi saya kadang-kadang tertawa. Nah, jadi dari statement Pak Dino saya setuju kita menjadi orang Kristen radikal. Mengapa kita harus berbicara begini Pak? Karena takut seperti Bapak katakan tadi ada ragi satu pengajaran yang salah Pak. Sehingga karena yang nonton itu kan bukan hanya orang awam Pak ya, mungkin Betul, orang dari lain juga, itu orang betul. Kristen Pak. Nah, mohon nanti Bapak dengan ayat-ayat yang diperkuat sehingga anak-anak Tuhan itu tidak tidak gundah. Karena banyak yang bertanya ke saya nggak bisa jawab. Lah udah malam ini saya tanya Pak Wikno aja. Tapi nanti Pak ya, saya tunggu. Tapi saya ada satu pertanyaan nih Pak. Ini Ya, mungkin Pak Wikno bisa jelaskan ke saya di dalam Matius pasal 17. Saya nggak ngerti nih Pak. ya, Saya bacakan aja Pak ya, pasal ya. 12 dan 13. Aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia. Nah, dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia dan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah para murid bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Yohanes Pembaptis. Apakah Elia ini sama dengan Yohanes Pembaptis, Pak? Bukan. Ya. Itu di ayat dijelaskan di situ Pak. Yang dimaksud Elias itu adalah Yohanes Pembaptis. Betul. Betul. Ini ini Jadi yang Elia ini yang datang. menafsirkan justru Tuhan Yesus sendiri nggak mungkin salah. Oh, Kan Tuhan Yesus yang menafsirkan Pak. Coba oh, dibaca itu. Ayat berapa itu? 13. Ayat 13. Pada Ya. waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa Yesus berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Berarti Elia itu sudah ada sebenarnya, Pak ya? Ya, Elia tanda kutip Yohanes Pembaptis. Bukan Oh, Elias inkarnasi atau bangkit lagi, bukan. Elia kan diangkat ke surga. ya betul. Terus Jadi nanti setelah yang seperti Elia itu loh, maksudnya gitu. Figuratif. nanti gini Pak, satu lagi Pak. Kalau nanti Tuhan datang, Elia datang ya Pak? Kata di dalam kitab mengatakan seperti itu. Sebelum Yesus Ya. datang. Nah, itu buktinya datang. Transfigurasi. Oh, Kan oke. ketemu Elia, Musa, dan Tuhan Yesus. Oke deh Pak. Saya penasaran yang 2 minggu ke depan Pak ya. Makasih Pak. Oke, ya, Tuhan berkati. Amin. Masih ada waktu sekali lagi. Bu Sarah Hui, silakan. Shalom Bapak. Shalom, langsung pertanyaannya Bu. Ya, oke. Elia dan Musa datang bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu mereka datang dari alam mana ya, Pak? Oke, Elia datang dari alam fisik karena ia tidak mati kan? Betul? Oke, Firdaus atau Bukan, Firdaus karena kan Tuhan Yesus belum meninggal, Pak. ya. Tuhan Yesus kan fisik, Oke. artinya di dunia ini kan. Yap. Musa bertemu artinya dunia ini juga kan? Oke. Elia juga kan? Oke. Elia jelas karena tidak mati. Jadi fisik yang sama. Atau Oke. fisik yang sudah diubahkan boleh, tapi tetap fisik. Jadi di Nah, alam yang sangat jauh ya, Pak? kita tidak tahu. Nah, yang Oke. Musa kan ditulis di Alkitab mati. Ya, Pak. Tetapi bisa saja dibangkitkan atau diubahkan seketika kan bisa. Lalu tampil. Oke. Nah, yang Oke. tampil ini di dunia fisik, bukan di dunia roh. Oke. Ya, Oke. Yang kedua, Pak. Em, Setiap doa yang benar, yang didengar, akan didengar oleh Tuhan dan dijawab dengan Tuhan. Tapi bagaimana dengan doa berkat
dari Ishak untuk Yakub, Pak. Sebab Yakub tipu ayahnya mengaku bahwa dialah Esau. Kenapa doa berkat itu akhirnya terjadi dengan seizin Tuhan? Tuhan bisa saja membatalkan berkat itu, sebab itu bukan Esau. Cara ini tidak benar jika dilihat dari kacamata dunia dan kelihatan seperti salah. Tapi doa berkat tersebut untuk Yakub itu dibenarkan dan terjadi. Bagaimana menjelaskan ini ya, Pak? Oke, baik. Esau memandang rendah hak kesulungan. Jadi ia tidak pantas menerima hak kesulungan itu lagi. Jadi dalam hal ini Yakub lebih pantas. Meskipun caranya dia menyamar sebagai Esau. Tapi Yakub benar-benar menghargai hak kesulungan itu. Jadi dibandingkan Esau yang tidak memandang sama sekali hak kesulungan, ya Esau tidak mungkin diberkati. Jadi berkat itu harus jatuh kepada Yakub. Memang begitu. Nggak mungkin dikasih Esau. Untuk apa? Dia tidak menghargai. Makanya di Perjanjian Baru dikatakan, jangan seperti Esau kita semua. Sebab kita semua sudah diberi hak sulung roh, hak kesulungan roh. Kenapa? Sup- supaya kita menjadi seperti yang sulung. Yang sulung itu siapa? Tuhan Yesus. Nah, kalau orang hari ini menganggap rendah anugerah Tuhan, bahwa kita akan menjadi seperti Tuhan Yesus, ia seperti Esau. Ia akan kehilangan segalanya, tidak pantas diberkati, meskipun akhirnya sadar dan meraung-raung. Tapi hari itu sudah terlambat, berkat sudah tidak bisa diberikan lagi. Gitu, Bu. Berarti untuk segala sesuatu, jika Tuhan memutuskan sesuatu itu, Tuhan selalu melihat sikap hati manusia ya, Pak? Pasti. Karena Tuhan itu sangat adil. Ya, Pak. Ya, Ya. itu Oke, yang saja. terakhir ya. Oke, yang terakhir, Pak. Apakah dibenarkan orang Kristen itu berharap bisa menang seperti di Amerika dan Kanada, dan teman saya itu di Kanada, Pak. Dia sangat berharap untuk bisa menang lotre, dan maksud dia itu untuk supaya uangnya dipakai untuk membangun gereja yang dia tahu bisa dibangun di Indonesia. Apakah sikap ini benar, bisa dibenarkan, Pak? Oke, ini sama saja dosa dipakai untuk cuci dosa. Berbuat dosa yang jelek untuk nyumbang gereja. Dia pikir bisa cuci cuci dosa. Money laundering. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kalau kita harus pakai cara yang benar untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Nggak bisa begitu, Bu, merencanakan begitu. Kecuali dulu dia salah, ya. Terus sudah kaya, terus bertobat, ya bertobat boleh. Tapi jangan gini, aku mau dapat lotre nanti untuk gereja. Nah, itu nggak boleh itu. Karena Itu dia sah. bilang itu legal, Pak. Legal, Pak. Oh, itu legal. Saya nggak mengerti yang dimaksud lotre apa. Ya, jadi nanti kalau yang menang itu 7 angka terus diumumin namanya, Pak. Jadi secara legal seluruh negara Kanada itu akan tahu bahwa dia menang gitu, Pak. Oh, ya itu termasuk judi sih. Kalau menurut saya tidak boleh. Iya, saya juga punya perasaan itu nggak benar gitu karena udah lain jalannya ya, Pak. Ya, ya. Janganlah, Ya, jangan begitu. ya, oke, Ya. Pak. Hmm. Oke, terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Tuhan berkati. Ya, Minta Pak. maaf ya, yang lain belum kebagian, Ibu Meme. Ada Glenn ini siapa ya? Nah, nanti minggu depan ya, karena sudah lewat 5 menit nih. Oke, kita tundukkan kepala yuk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami benar-benar diberkati. Kami sangat menikmati belajar firman kebenaran. Kiranya Tuhan berikan kami semua kesehatan, umur panjang, untuk belajar terus sampai kesudahan kami. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk program online Bible Study, mengucap syukur juga untuk GMM, Gereja Mula-Mula, Gereja Milik Tuhan, mengucap syukur untuk seluruh jemaat dimanapun berada, juga yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.